Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan teori struktural Robert Stanton dan analisis struktural Robert Stanton pada cerpen Selembar Tikar yang belum selesai karya Ali Mustafa. Saya Asih Kusumawati akan menjelaskan tentang tema dari teori struktural Robert Stanton. Teori strukturalisme menurut Robert Stanton merupakan unsur pokok pembangun struktur karya sastra yang meliputi tema, fakta-fakta cerita yang terdiri dari karakter, alur, dan latar, dan sarana-sarana sastra yang terdiri dari judul, sudut pandang, gaya dan ton, simbolisme, dan ironi. Unsur pokok pembangun struktur karya sastra menurut Robert Stanton meliputi satu tema. Tema adalah pesan besar dari suatu karya sastra. Tema dalam suatu karya sastra bersifat individual sekaligus universal. Tema memberikan kekuatan dan menegaskan kebersatuan kejadian-kejadian yang sedang diceritakan sekaligus mengisahkan kehidupan dalam konteksnya yang paling umum. Saya Agustin Linawati. Karakter biasanya digunakan dalam dua konteks. Konteks yang pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita ketika ada seseorang yang bertanya, berapa karakter yang ada pada cerita tersebut? Konteks kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Stanton 2007. Karakter utama yaitu karakter yang terkait dengan semua peristiwa-peristiwa yang berlangsung di dalam cerita. Biasanya, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut. Stanton 2007. Alasan seseorang karakter untuk bertindak sebagaimana yang ia lakukan dinamakan motivasi. Stanton 2007. Saya Hanifah Kinanti Aulina, saya akan menjelaskan tentang alur. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya. Peristiwa kausal tidak terbatas pada hal-hal yang fisik saja, seperti ujaran atau tindakan, tetapi juga mencakup perubahan sikap karakter, kilasan-kilasan pandangannya, keputusan-keputusannya, dan segala yang menjadi variabel pengubah dalam dirinya. Alur merupakan tulang punggung cerita. Sebuah cerita tidak akan pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan kausalitas, dan keberpengaruhannya. Sama halnya dengan elemen-elemen lain. Alur memiliki hukum-hukum sendiri. Alur hendaknya memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan dan logis, dapat menciptakan bermacam kejutan, dan memunculkan sekaligus mengakhiri ketegangan-ketegangan. Dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama selalu bersifat fundamental, membenturkan sifat-sifat dan kekuatan-kekuatan tertentu. Konflik semacam inilah yang menjadi inti struktur cerita, pusat yang pada gilirannya akan tumbuh dan berkembang seiring dengan alur yang terus-menerus mengalir. Klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Klimaks merupakan titik yang mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik dan menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat terselesaikan. Saya Faiza Munira. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor.
juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu, seperti hari, bulan, tahun, cuaca, atau satu periode sejarah. Meski tidak langsung merangkum sang karakter utama, latar juga dapat merangkum orang-orang yang menjadi dekor dalam cerita. Menurut Stanton tahun 2007, latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mood emosional yang melingkupi sang karakter. Tone emosional ini disebut dengan istilah atmosfer. Atmosfer bisa jadi merupakan cermin yang merefleksikan suasana jiwa sang karakter atau sebagai salah satu bagian dunia yang berada di luar diri sang karakter. Menurut Stanton tahun 2007. Sarana-sarana sastra. Sarana kesastraan literary device adalah teknik yang dipergunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusul detail-detail cerita peristiwa dan kejadian menjadi pola yang bermakna. Menurut Burhan Nugriantoro tahun 2007. Pengarang meleburkan fakta dan tema dengan panduan sarana-sarana sastra seperti konflik, sudut pandang, simbolisme, ironi, dan sebagainya. Secara singkat, sarana sastra dapat dipandang sebagai semacam metode untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita. Sarana-sarana sastra meliputi 1. Judul. Judul dalam suatu karya sastra dapat mengacu pada sang karakter utama cerita atau satu latar dalam cerita. Judul selalu relevan terhadap karya yang diampunya, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan. Pendapat ini dapat diterima ketika judul mengacu pada sang karakter utama atau satu latar tertentu. Akan tetapi, bila judul tersebut mengacu pada satu detail yang tidak menonjol, judul semacam ini acap menjadi petunjuk makna cerita bersangkutan. Menurut Stanton tahun 2007. Saya Rido Kumalasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sudut pandang dan gaya dan tone. Yang pertama adalah sudut pandang. Hubungan yang berbeda dengan tiap peristiwa dalam tiap cerita, di dalam atau di luar satu karakter, menyatu atau terpisah secara emosional. Pusat kesadaran, tempat kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita, dinamakan sudut pandang. Dari sisi tujuan sudut pandang itu sendiri terbagi menjadi 4 tipe utama. Yang pertama adalah orang pertama utama. Sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua adalah orang pertama sampingan, di mana cerita dituturkan oleh satu karakter, bukan utama sampingan. Yang ketiga adalah orang ketiga terbatas. Pengarang mengacu pada semua karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter saja. Dan yang keempat, orang ketiga tidak terbatas. Pengarang mengacu pada setiap karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga. Itu menurut Stanton 2007 halaman 53 sampai 54. Kemudian selanjutnya adalah gaya dan tone. Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Meski dua orang pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisan keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut secara umum terletak pada bahasa dan menyebar dalam berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, dan banyaknya imajinasi dan metafora. Di samping itu, gaya juga bisa terkait dengan maksud dan tujuan sebuah cerita. Seorang pengarang mungkin tidak bisa memilih gaya yang sesuai bagi dirinya, akan tetapi gaya tersebut justru pas dengan tema cerita. Menurut pendapat Stanton 2007 halaman 61 sampai 62. Satu elemen yang amat terkait dengan gaya adalah tone. Tone adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Tone bisa menampak dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan. Menurut Stanton 2007 halaman 63. Perkenalkan, nama saya Nazar Lendra Fediansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbolisme dan ironi.
Simbolisme. Simbolisme simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran membaca. Stanton, tahun 2007, halaman 64. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. 2. Satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. 3. Sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema. Stanton, tahun 2007, halaman 64-65. Ironi secara umum. Ironi dimasukkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Stanton, tahun 2007, halaman 71. Dalam dunia fiksi ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan ton ironis. Ironi dramatis atau ironi alur dan situasi biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seseorang, karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Stanton, tahun 2007, halaman 71. Ton ironis atau ironi verbal digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Stanton, tahun 2007, halaman 72. Saya Asih Kusumawati akan menjelaskan tentang analisis struktural pada cerpen Selembar Tikar yang belum selesai karya Ali Mustafa. 1. Tema dari cerpen yang berjudul Selembar Tikar yang belum selesai karya Ali Mustafa adalah kerja keras. Cerpen ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat dilihat dari kutipan awal cerpen tersebut. 2. Fakta-fakta cerita. 1. Karakter. Berikut akan dijelaskan karakter-karakter yang ada dalam cerpen sebuah tikar yang belum selesai karya Ali Mustafa. A. Tokoh aku. Dalam cerpen tersebut, tokoh aku memiliki karakter berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Sepeninggalan ayah, aku sebenarnya telah memutuskan berhenti kuliah dan ingin bekerja saja. Aku tidak tega membiarkan ibu harus banting tulang sendiri, menjajakan gorengan dari rumah ke rumah di pagi hari, menyabit rumput serta mencari kayu bakar pada sore hari, dan menganggit tikar pada malam hari. Namun ibu bersikeras agar aku tetap melanjutkan kuliah. Nak, kamu masih tanggung jawab orang tua, dan ibu sebagai orang tua tak ingin mewariskan nasib kami yang sengsara. Biarkan ibu yang tanggung semua kepahitan ini, asal kamu bisa meraih sukses pada masa depan nanti. Dari kutipan di atas terlihat bahwa tokoh aku berbakti kepada orang tuanya. Dia ingin berhenti kuliah untuk membantu ibunya, tetapi ibunya ingin anaknya itu tetap kuliah demi masa depannya. B. Ibu dari tokoh aku. Dalam cerpen tersebut, ibu dari tokoh aku memiliki karakter pekerja keras. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Namun, semua kepahitan hidup itu tidak juga membuat ibu menyerah. Ibu tetap memperjuangkan hidupku meski serba kekurangan. Ibu tetap bekerja keras meski tubuhnya sudah tak lagi bisa diandalkan. Bahkan ketika aku berusaha membantu pekerjaannya, ibu selalu berujar, "Apakah bekerja sudah lebih penting bagimu daripada belajar, Nak?" Dari kutipan di atas terlihat bahwa ibu dari tokoh aku sangat bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Dia tetap berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah anaknya, walaupun dia sering sakit-sakitan. Ketika anaknya ingin menolong, ditolak olehnya. Alur dalam cerpen Selembar Tikar yang belum selesai karya Ali Mustafa adalah alur maju mundur atau alur campuran. Karena cerita dimulai dari awal cerita, tengah, dan akhir.
Plot atau alur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Bagian awal. Pada bagian awal, penulis menceritakan keadaan dari tokoh aku. Masalah atau konflik yang muncul di bagian awal ini adalah ibu dari tokoh aku, yang terus bekerja menganggit tikar hingga tengah malam. Ibu tokoh aku bekerja keras karena ayah dari tokoh aku sudah meninggal akibat kecelakaan. Ibu dari tokoh aku tidak ingin berhenti bekerja walaupun dalam keadaan sakit-sakitan, dia tetap bekerja untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Hal ini dikarenakan ayah dari tokoh aku sudah meninggal 3 tahun yang lalu akibat kecelakaan jatuh dari puncak pohon siwalan saat menyadap lahang di Tegalan tidak jauh dari rumahnya. Sejak saat itulah, ibu dari tokoh aku menggantikan posisi ayah dari tokoh aku untuk mencari nafkah demi bertahan hidup dan membayar kuliah. Tokoh aku sudah meminta kepada ibunya agar tokoh aku tidak usah berkuliah lagi. Namun, ibunya menolak dengan alasan dia tidak ingin anaknya hidup sengsara sepertinya. Anaknya harus menjadi orang sukses. Bagian tengah. Konflik di bagian tengah dimulai saat ibu dari tokoh aku jatuh pingsan karena sakit. Kemudian tokoh aku mengingat masa lalunya di mana dia beserta ibu dan ayahnya cukup bahagia dan tidak mencemaskan apapun. Ketika ingin menanak nasi cukup menyalakan rice cooker, ingin minum cukup mengambilnya di dalam kulkas. Namun semua itu berubah ketika ayah dari tokoh aku meninggal dunia. Harta benda yang mereka miliki dijual satu persatu untuk tahlilan dan biaya kuliah. Tokoh aku ingin membantu ibunya bekerja, tetapi sejak ibunya mengetahui nilai mata kuliah anaknya turun, dia tidak mengizinkan untuk membantu ibunya lagi kecuali malam hari setelah selesai belajar. Bagian tengah ini merupakan awal klimaks. Bagian akhir. Ibu dari tokoh aku membaik setelah jatuh pingsan dan terbaring di tempat tidur cukup lama. Tokoh aku mengurungkan niatnya untuk berhenti berkuliah. Dia bersemangat untuk tetap berkuliah setelah melihat kondisi ibunya yang membaik. Pada bagian akhir ini terjadi klimaks, di mana ibu dari tokoh aku tidak bernafas di atas sajadah. Kemudian tokoh aku jatuh pingsan. Akhir dari cerita ini masih menggantung. Apakah tokoh aku tetap berjuang menggapai cita-citanya atau berputus asa meratapi keadaannya saat ini setelah ibunya meninggal dunia? Saya Kanifa Kinanti Aulina. Saya akan menjelaskan analisis latar pada cerpen Selembar Tikar yang belum selesai karya Alim Mustafa. Yang pertama, latar tempat, yaitu pada kutipan 1. Aku masih duduk terdiam di balik pintu, mengamati ibu yang berjibaku dengan helai-helai daun siwalan sebelum akhirnya beranjak menuju ranjang. 2. Di rumah, aku hanya tinggal bersama ibu. 3. Ia jatuh dari puncak pohon siwalan saat menyadap lahang di Tegalan tak jauh dari rumah. 4. Karena itulah mulai kumanfaatkan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas kuliah ketika tidak sedang membantu ibu di rumah. Mulai kuhabiskan waktu untuk membaca buku-buku di perpustakaan saat jam istirahat kuliah. 5. Ibu diketahui pingsan saat sedang menyabit rumput di tengah Tegal bersama warga. 6. Setelah hampir seminggu hanya tergolek lemah di atas ranjang, keadaan ibu tampak membaik. 7. Namun, semua mendadak berantakan begitu aku melangkahkan kaki ke kamar mandi. 8. Di emperan, kulihat selembar tikar yang belum selesai. 9. Dengan perasaan cemas dan bingung yang bercampur di kepala, aku menyisir semua kamar termasuk dapur dan kandang kambing. 10. Dan akhirnya kutemukan ibu di langgar yang terletak di seberang halaman. 11. Masih berbalut mukena, ibu tampak terbaring pulas di atas gelaran sajadah. 12. Begitu sadar kembali, kudapati ibu sudah tertanam di bawah nisan. 13. Ibu
Aku tak tahu bagaimana hidupku setelah ini. Apakah aku akan tetap memperjuangkan cita-cita atau justru berputus asa dan memilih meratapi keadaan? Desahku di sisi makam ibu dengan air mata yang terus bercucuran. Dari kutipan di atas, dapat dilihat berbagai macam tempat yang digunakan dalam cerpen Selembar Tikar yang belum selesai, karya Ali Mustafa. Latar tempat yang ada di dalam cerita tersebut antara lain di balik pintu, di atas ranjang, puncak pohon siwalan, di perpustakaan, di tengah Tegal, kamar mandi, di emperan, dapur, kandang kambing, di langgar, di seberang halaman, di atas gelaran sajadah, di bawah nisan, dan di sisi makam ibu. Yang kedua yaitu latar waktu, yaitu pada kutipan 1. Sampai larut malam, ibu masih saja menganggit tikar. 2. Ya, akhir-akhir ini aku memang selalu mengkhawatirkan ibu karena ibu menderita sakit sejak 3 bulan lalu. 3. Bagaimana tidak, sehari-hari ibu hanya sibuk bekerja dan melupakan kesehatan tubuhnya, hingga akhirnya penyakit datang menggerogoti, mengikis kesehatannya dari hari ke hari. 4. Ayah telah meninggalkan kami 3 tahun yang lalu. 5. Sejak saat itu, ibu menggantikan posisi ayah mengurus keluarga dan menanggung segala biaya hidup dan kuliahku. 6. Sepeninggal ayah, aku sebenarnya telah memutuskan berhenti kuliah dan ingin bekerja saja. 7. Aku tidak tega membiarkan ibu harus banting tulang sendiri menjajakan gorengan dari rumah ke rumah di pagi hari, menyabut rumput serta mencari kayu bakar pada sore hari, dan menganggit tikar pada malam hari. 8. Karena itulah mulai kumanfaatkan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas kuliah ketika tidak sedang membantu ibu di rumah. Mulai kuhabiskan waktu untuk membaca buku-buku di perpustakaan saat jam istirahat kuliah. 9. Aku merasa keadaan ibu masih baik-baik saja, meski penyakit batuk tak juga reda, sampai suatu hari ia pulang digotong beberapa tetangga. 10. Ibu diketahui pingsan saat sedang menyabit rumput di tengah Tegal bersama warga. 11. Saat itu kami memang tak pernah mencemaskan apapun. 12. Begitu seterusnya hingga yang tersisa hanya rumah dan motor butut yang aku gunakan saat pergi kuliah. 13. Namun, semenjak nilai kuliahku diketahui anjlok, ibu tak pernah mengizinkanku lagi, kecuali untuk pekerjaan di malam hari. 14. Setelah hampir seminggu hanya tergolek lemah di atas ranjang, keadaan ibu tampak membaik. 15. Sampai akhirnya pada suatu malam yang tenang, aku tidur lebih awal tanpa membantu pekerjaan ibu seperti biasanya. 16. Kupikir ibu kelelahan setelah menggarap tikar hampir semalaman. 17. Karena itulah aku tak ingin mengusiknya dan tetap membiarkannya tertidur hingga azan subuh berkumandang. 18. Sebelum tetangga berdatangan, aku jatuh pingsan, menghilang dari kesadaran dunia dan orang-orang yang mengerumuni ibu dengan perasaan kehilangan. Dari kutipan di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa latar waktu cerita tersebut adalah malam hari, 3 bulan lalu, sehari-hari, 3 tahun lalu, sejak saat itu, sepeninggalan ayah, saat jam istirahat, suatu hari, saat sedang menyabit rumput, saat pergi kuliah, setelah hampir seminggu, azan subuh, dan sebelum tetangga berdatangan. Yang ketiga yaitu latar sosial. Latar sosial yang ada pada cerpen Selembar Tikar yang belum selesai, karya Ali Mustafa, adalah kehidupan sebuah keluarga yang miskin.
Cerpen tersebut menceritakan tokoh aku dan ibunya yang miskin dan harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupan mereka dan biaya kuliah tokoh aku. Hal ini bermula saat ayah dari tokoh aku meninggal dunia akibat jatuh dari puncak pohon siwalan. Dulunya, mereka merupakan keluarga yang bahagia dan tidak kekurangan apapun. Tetapi sejak ayahnya meninggal, mereka jatuh miskin. Tokoh aku ingin berhenti kuliah untuk membantu ibunya. Namun, ibunya melarang dengan alasan demi masa depan anaknya yang lebih baik dari ibunya. Kemudian, ibu dari tokoh aku jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Tokoh aku merasakan sedih yang mendalam dan bingung harus melanjutkan kuliah atau putus asa meratapi nasibnya. Saya Faiza Munira. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana-sarana sastra. Judul yang digunakan pada cerpen Selembar Tikar yang Belum Selesai, karya Ali Mustafa, sangat relevan dengan isi cerita karena membahas tentang selembar tikar yang belum terselesaikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut. Namun, semua mendadak berantakan begitu aku melangkahkan kaki ke kamar mandi. Di emperan, kulihat selembar tikar yang belum selesai. Aneh, tak seperti biasanya ibu meninggalkan garapan tikar begitu. Pikirku heran. Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa judul yang digunakan penulis relevan dengan cerita yang ada dalam karyanya. Penulis dalam judulnya ingin menyampaikan tentang selembar tikar yang belum selesai, dan dalam karyanya pun dibahas tentang mata yang enak dipandang itu. Selembar tikar yang belum selesai yang dimaksud adalah selembar tikar yang belum selesai digarap oleh tokoh ibu karena ia sudah meninggal. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada cerpen Selembar Tikar yang Belum Selesai karya Ali Mustafa adalah sudut pandang orang pertama utama. Pengarang memposisikan karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Sudut pandang orang pertama utama dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Aku masih duduk terdiam di balik pintu, mengamati ibu yang berjibaku dengan helai-helai daun siwalan sebelum akhirnya beranjak menuju ranjang. Namun, selalu saja aku gagal memejamkan mata, karena bayang-bayang ibu tak berhenti berkelebat di pelupuk mata. Ya, akhirnya ini aku memang selalu mengkhawatirkan ibu, karena ibu menderita sakit sejak 3 bulan lalu. Berkali-kali aku sudah memintanya berobat ke dokter, tapi ibu selalu menolaknya dengan halus. Biarkan saja, nak. Ini cuma sakit biasa. Nanti juga akan sembuh sendiri. Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa pengarang memposisikan karakter sebagai orang pertama utama. Tokoh aku sebagai orang pertama utama menceritakan berbagai tindakan dan peristiwa di sekitarnya, serta tingkah laku yang dialaminya. Jadi, cerpen yang berjudul Selembar Tikar yang Belum Selesai menggunakan sudut pandang orang pertama utama. Saya Riru Kumalasari akan menjelaskan analisis gaya dan ton pada cerpen ini. Yang pertama adalah gaya Ali Mustafa dalam bercerita sangat detail dan rinci. Pendeskripsian karakter tokoh ibu melalui penceritaan tokoh aku serta ungkapan perasaan yang dialami tokoh aku juga sangat jelas dan rinci, sehingga pembaca mudah memahami isi cerita. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Aku masih duduk terdiam di balik pintu, mengamati ibu yang berjibaku dengan helai-helai daun siwalan sebelum akhirnya beranjak menuju ranjang. Namun, selalu saja aku gagal memejamkan mata karena bayang-bayang ibu tak berhenti berkelebat di pelupuk mata. Ya, akhir-akhir ini aku memang selalu mengkhawatirkan ibu karena ibu menderita sakit sejak 3 bulan yang lalu. Berkali-kali aku sudah memintanya berobat ke dokter, tapi ibu selalu menolak dengan halus. Biarkan saja, nak. Ini cuma sakit biasa. Nanti juga akan sembuh sendiri. Ibu sebenarnya belum masih tua, tetapi usianya masih sekitar 40-an.
Namun sumpuk pekerjaan yang ditanggungnya telah membuatnya lebih tua dari usia sebenarnya. Bagaimana tidak? Sehari-hari ibu hanya sibuk bekerja dan melupakan kesehatan tubuhnya hingga akhirnya penyakit datang dan menggerogoti, mengikis kesehatannya dari hari ke hari. Selain itu, Ali Mustafa juga menceritakan detail masa lalu tokoh sebelum mengalami kemiskinan. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Di rumah, aku hanya tinggal bersama ibu. Ia telah meninggalkan kami 3 tahun yang lalu. Ia jatuh dari puncak pohon siwalan saat menyadap lahang di tegalan tak jauh dari rumah. Sejak saat itu, ibu yang menggantikan posisi ayah, mengurus keluarga dan menanggung segala biaya hidup dan kuliahku. Selain itu, lintasan-lintasan masa lalu terkait momen kami pernah hidup di titik terbaik juga berdesakan di kepala. Saat itu kami memang tak pernah mencemaskan apapun. Menanamkan nasi cukup menyalakan rice cooker, butuh air dingin hanya perlu membuka kulkas, bosan belajar bisa berganti menonton televisi. Bahkan ayah sempat menabung untuk naik haji. Semuanya ludes setelah ayah mengalami kecelakaan hingga akhirnya meninggal. Mula-mula satu barang dijual untuk keperluan acara tahlilan kematian ayah. Dari hari pertama sampai hari ke-7, lalu barang lain juga ikut dijual untuk keperluan biaya kuliah. Begitu seterusnya hingga yang tersisa hanya rumah dan motor butut yang aku gunakan saat pergi kuliah. Kalaupun kemudian memelihara ternak, itu pun milik tetangga yang dipasrahkan dengan sistem bagi hasil. Ton dan sikap emosional yang ditunjukkan Ali Mustafa dalam cerpen Selembar Cingkar yang belum selesai adalah ton penuh perasaan. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut. Nak, kamu masih tanggung jawab orang tua, dan ibu sebagai orang tua tak ingin mewariskan nasib kami yang sengsara. Biarkan ibu yang tahu semua. Kepahitan ini asal kamu bisa meraih sukses pada masa depan nanti. Kata-kata ibu jelas saja membuatku terlecut. Karena itulah mulai kumanfaatkan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas kuliah ketika sedang tidak membantu ibu di rumah. Mulai kuhabiskan waktu untuk membaca buku-buku di perpustakaan saat jam istirahat kuliah. Nah, dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa ungkapan yang disampaikan Ali Mustafa melalui dialog tokoh ibu penuh dengan perasaan. Jadi sikap emosional atau ton yang ditampilkan pada cerpen Selembar Tikar yang belum selesai karya Ali Mustafa adalah penuh perasaan. Simbolisme. Simbol yang dimunculkan dalam cerpen Selembar Tikar yang belum selesai karya Ali Mustafa melalui perasaan tokoh. Tokoh aku melambangkan kegelisahan dan kesedihan, di mana tokoh aku gelisah akan melanjutkan kuliah atau tidak karena dia tidak tega melihat ibunya bekerja keras hingga sakit-sakitan. Tokoh aku merasa sedih karena melihat ibunya bekerja keras untuk membiayai kuliahnya, dan tokoh aku merasa sedih karena ditinggal oleh ibunya untuk selama-lamanya. Sedangkan tokoh ibu melambangkan kerja keras dan pantang menyerah. Tokoh ibu selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk membiayai sekolah anaknya. Meskipun sedang sakit, tokoh ibu tetap melakukan pekerjaannya, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.